buku ini ada 20 cerpen, dan cerpen-cerpen tersebut sudah dimuat di beberapa media Nusantara, baik cetak ataupun daring, dan sengaja dikumpulkan kembali, diterbitkan dalam sebuah buku agar ya teman-teman mudah membacanya. Ya. Banyak dalam cerita di buku ini berkisah justru tentang kenangan ketika di kampung. Settingnya justru atau latarnya banyak mengambil dari kampung saya di Lampung sana. Cerita dalam buku ini sangat renyah, jadi mudah dipahami bagi pembaca awam karena lebih menekankan pada pesan dan pemahaman ya, agar mudah memahami teman-teman membaca ini. Dan sebenarnya saya juga seorang yang sangat realis. Katakanlah ini seperti sebuah potret kehidupan sehari-hari dari kebanyakan masyarakat kita yang kemudian saya tuangkan dalam bahasa tulis dan dikemas secara imajinatif tentunya, dan tidak sulit dipahami. Jadi ketika orang membaca kadang seperti merasakan mereka bisa masuk di dalam cerpen-cerpen kehidupan cerpen dalam buku ini. Tema besar dalam buku ini sebenarnya perubahan, cuma saya melihatnya dari beberapa perspektif tentang cinta, kondisi sosial masyarakat, dan kemudian ya agama ada juga gitu. Nah, perubahan itu sendiri bisa perubahan sosial masyarakat karena laju perkembangan perubahan, karena awalnya dari suatu kampung yang kemudian mengalami perubahan gaya hidup, perubahan pemikiran, bahkan perubahan karena perkembangan dengan masuknya teknologi seperti listrik, seperti lainnya lagi misalnya teknologi dalam hal ini media sosial yang dulunya tidak mengenal itu, dan kemudian itu mengubah kehidupan sebagian masyarakat kita. Saya menulis cerpen ini sebenarnya selama 1 tahun terakhir ya, 1 tahun yang lalu, karena memang 20 cerpen ini dimuat di media selama tahun 2021. Saya biasanya ya idenya berasal dari membaca media sosial, ada chattingan dari teman, ada juga yang memang ngobrol-ngobrol dengan teman, dan kemudian saya olah menjadi cerita-cerita dalam buku ini. Sebenarnya kalau menulisnya saya bisa sewaktu-waktu, tapi paling enjoy biasanya itu malam. Ketika malam hari di rumah sambil setelah membaca buku, saya paksakan diri mengetik. Kadang jadi 1 cerpen, tetapi tentu tidak langsung saya jadi sebuah cerpen. Bisa saya endapkan dulu untuk kemudian dibaca ulang, setelah itu diperbaiki agar ya lebih mudah dinikmati dan terasa tidak berat atau tidak kaku. Buku kumpulan cerpen di Waikulur Tak Ada Lagi Yang Kucari ini buku kumpulan cerpen saya yang keempat. Buku pertama berjudul Raliatri itu terbit tahun 2016, dan yang kedua itu buku Seseorang Yang Menunggu di Simpang Bunglai, itu buku kumpulan cerpen yang kedua, dan yang ketiga buku Bidadari Dalam Secangkir Kopi terbit tahun 2021 kemarin, dan ini 2002 ini. Memang dalam beberapa tahun ini saya mungkin lagi tingkat semangatnya menulis gitu. Selain menulis cerpen, sebenarnya saya juga menulis esai dan juga menulis novel. Untuk esai sudah beberapa diterbitkan di media massa, baik cetak ataupun daring. Sementara untuk novel sudah ada 3 novel dan belum diterbitkan. Mungkin saya merasa belum terlalu percaya diri untuk menerbitkan novel, karena memang saya menulisnya sangat serius dengan penuh pemikiran. Nah,
tentu kita ingin novel kita bisa dinikmati banyak orang gitu. Jadi saya merasa perlu masih meningkatkan kemampuan dan juga meningkatkan eksistensi saya dahulu agar novel-novel saya juga nanti ketika terbit bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya mulai menulis cerita pendek atau kata-kata yang berkaitan dengan sastra itu sebenarnya 5-6 tahun terakhir ini. Sebelumnya saya lebih mungkin menguatkan pada bacaan-bacaan di sastra, karena saya juga merasa kenalan dengan sastra itu pertama kali ya mungkin tahun 2009 atau tahun 2010 ketika bergabung di komunitas sastra Indonesia. Dan itu setelah itu saya giat membaca dengan gencar sekali, banyak para cerpenis, prosais Indonesia dan dunia saya baca, hingga membutuhkan katakanlah 5-6 tahun pertama itu hanya untuk membaca. Baru tahun 2016 dengan berbekal itu menulis dan berlatih dan mengirimkan ke media-media massa. Dan 5 tahun terakhir ini sudah banyak cerpen saya yang dimuat di media massa cetak dan daring. Sampai saat ini kalau cerpen yang saya tulis sudah hampir 100 cerpen ada, dan sampai saat ini juga masih berproses menulis. Dan yang sudah dimuat media massa ada 70-an cerpen, dan kemarin saya hitung itu ada sekitar 47 media yang sudah memuat cerpen saya, dan ada yang double ganda. Nah, tentu tidak mudah untuk bisa menembus media, persaingannya begitu ketat. Jarang sekali cerpen saya langsung dimuat di suatu media, bisa sampai 2-3 kali baru dimuat, bahkan ada juga sampai belasan kali baru dimuat, tergantung medianya juga. Karena sederhananya mungkin media yang lebih kecil, media yang di daerah agak lebih mudah, walaupun tentu kita juga tidak bisa meremehkan itu juga ya. Tentu kita ingin mengirim karya yang baik agar media tersebut juga bisa memuat. Saya percaya bahwa media juga punya kriteria atau karakteristik sendiri untuk memuat sebuah cerpen. Intinya meskipun renyah, saya menulisnya secara serius dan tidak main-main. Menulis cerpen itu proses yang lumayan panjang tentunya. Meskipun tadi saya katakan baru 2016 mulai menulis, tetapi saya mempersiapkan diri dengan banyak membaca, itu butuh 5-6 tahun. Dan ketika pertama saya menulis, kirimkan ke media, tidak juga langsung dimuat. Butuh proses sekali lagi, ada sampai belasan kali baru dimuat di suatu media. Yang penting kita jangan menyerah. Kalau saya pribadi, semakin tidak dimuat, kadang-kadang ada semacam rasa penasaran, ayo kuat-kuatan gitu. Akhirnya dimuat juga, kuat-kuatan gitu, sampai 15 kali, 16, 17, ayo kuat lagi, 20, 25, enggak masalah. Karena ada juga media yang sudah sampai 20 lebih, sampai sekarang pun belum dimuat. Tapi ya itu tadi, di hati saya, ayo kita kuat-kuatan. Saya kirim lagi, mau tolak lagi, saya kirim lagi, sampai kuat siapa, saya apa, antara saya dengan redakturnya gitu. Tapi tentu nggak semacam nekat juga dengan kuat-kuatan, kita tetap juga harus memperbaiki, menyesuaikan gitu. Tema apapun sebenarnya bisa diolah menjadi cerpen, entah itu tema agama, sosial, tema politik, ekonomi, bahkan tema hal yang remeh itu hanya urusan pergaulan dengan tetangga misalnya, itu bisa diolah menjadi cerpen dan dikemas secara menarik. Tetapi tentu saja butuh proses. Kita harus menyederhanakan atau menyesuaikan bahwa cerpen serealis apapun tidak persis sama antara cerpen dengan kenyataan sesungguhnya. Tentu kita harus memberi imajinasi, sentuhan, dan kemasan agar menarik dibaca. Sekali lagi, apapun tema bisa diangkat. Bahkan mungkin ketika kita sedang berbicara dengan teman, ketika kita sedang sedikit punya masalah dengan teman, nah
Nah, yang penting kita mengemas konfliknya, dan pembaca ketika membaca cerpen tersebut bisa memikirkan, oh seperti ini, mencari sendiri gitu tentang apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis ini. Nah, pasti ada yang akan disampaikan gitu. Dan sebisa mungkin saya menulisnya dengan memberi sentuhan pelajaran kemanusiaan, ya agar ada nilai yang bisa didapat dari pembaca.